kuliah online hari ini adalah tentang filsafat pendidikan Islam dengan tema sinergitas tauhid dan pendidikan. Pembahasan yang awal adalah tentang makna tauhid, di mana makna tauhid itu, kalimat tauhid itu sendiri berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Kalau secara lughat, secara bahasa, maknanya adalah menunggalkan, mengesakan. Kalau wahidun satu, kalau wahada menyatukan atau menunggalkan. Jadi secara istilah kemudian diartikan bahwa menunggalkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala jauh dari perbuatan menyekutukan kepada Allah. Artinya ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunggalkan Allah secara yakin dengan tidak melakukan syirik, tidak menyembah kepada selain Allah, ini menunjukkan bahwa kita itu adalah ikhlas beramal, karena perintahnya iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah. Jadi meniadakan segala sesuatu selain Allah. Kalau ada sedikit pun yang melakukan perbuatan amal kita, ya, amal perbuatan yang kita lakukan karena orang lain, karena ingin mendapatkan sesuatu, itu berarti secara tidak langsung kita melakukan kesyirikan. Maka hati-hati itu, ya. Maka ada istilah syirik khafi, syirik yang sangat lembut, ya, sepertinya ibadah kepada Allah, tapi ternyata di dalam hati kita tidak bisa menghilangkan niatan karena mengharapkan sesuatu. Berbicara tentang makna pendidikan, maka tidak lepas pembahasannya dari pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan. Pengetahuan sebagaimana sering kita dengar dengan istilah lain adalah kognitif atau kecerdasan intelektual, sehingga di dalam kecerdasan intelektual itu ada ilmu-ilmu atau wawasan-wawasan baik yang sifatnya microscience atau macroscience. Nanti microscience akan saya terangkan pada slide berikutnya. Kemudian ada keterampilan atau psikomotorik, ya, bakat atau minat. Manusia pasti memiliki keterampilan. Diberikan tangan, digunakan tangannya untuk melakukan hal yang baik, untuk melakukan keterampilan. Begitu juga dengan anggota tubuh yang lain. Atau soft skill, ya, keahlian khusus. Kita sebagai manusia pasti punyalah yang namanya soft skill itu. Kemudian ada kebiasaan. Nah, ini yang paling penting juga, ya, afektif atau akhlak. Jadi dari beberapa pengetahuan dan keterampilan yang kita lakukan, ini adalah mewujudkan pendidikan itu bahwa kita adalah orang yang memiliki akhlak. Jadi wujud pendidikan yang sesungguhnya itu adalah akhlak itu sendiri, emosional, sehingga kita bisa berakhlak, bersikap baik, bersosial dengan baik kepada anggota masyarakat. Inilah yang kemudian menjadi nilai akhlak atau karakter yang dimiliki oleh setiap individu. Nah, ini adalah poin yang paling penting, ya, sinergitas tauhid dan pendidikan. Tadi yang saya katakan ada microscience dan macroscience. Dalam pengetahuan itu di dalam Al-Quran, ya, ada pengetahuan yang bersifat mikro dan makro. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Surat Fussilat 53. Jadi artinya sanurihim, akan saya tampakkan, akan saya perlihatkan ayatina, tanda-tanda kekuasaanku di dalam cakrawala, fil afaq, alam semesta. Ini adalah macroscience, seperti langit, planet-planet, ya, benda langit yang lainnya, itu adalah al-afaq. Semua cakrawala itu adalah ada tanda-tanda kekuasaan. Maksudnya apa tanda-tanda kekuasaan Allah? Langit berdiri tegak, tidak ada yang menyangga. Ini kan membuktikan bahwa Allah itu berkuasa. Ya, planet berjalan sesuai dengan orbitnya, bumi ini berjalan sesuai dengan orbitnya, tidak berbenturan dengan bulan atau matahari. Adanya panas dan malam, siang dan hari, itu kan menunjukkan bahwa ini adalah pengetahuan yang bersifat makro, global. Wa fi anfusihim, dan pada diri manusia mereka itu sendiri. Anfus, nafas itu adalah pada jiwa. Di dalam jiwa itu ada beberapa pengetahuan. Contohnya misalkan tangan kita, kulit kita, kalau kita sesetnya itu keluar darahnya, itu ternyata di darah itu ada beberapa kehidupan.
belum lagi anggota tubuh yang lain, jantung bekerja dengan fungsinya, paru-paru bekerja dengan fungsinya, dan anggota tubuh lain bekerja dengan fungsinya, itu ternyata sangat sistematis. Inilah yang disebut dengan kegiatan tubuh yang ternyata ada aliran darah, aliran kegiatan yang dilakukan oleh seluruh anggota tubuh di dalam kita berjalan secara sistematis. Di dalam Al-Quran juga disebutkan kan, mulai dari penciptaan anak itu ya, mulai dari segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging ya, awalnya dari air mani dulu ya, sperma dulu. Ini kan ilmu-ilmu seperti ini ternyata sudah telah diceritakan oleh ayat Al-Quran, dan kita sebagai manusia juga hanya berpikir kok bisa ya seperti itu kan, hanya seperti itu. Ini ada pengetahuan yang microscience, jadi ada pengetahuan yang global, pengetahuan yang sangat kecil ya, ternyata di situ ada kehidupan. Belum lagi contoh, misalkan coba silakan Anda ambil sepotong daun, kemudian dibelah ya, daun tersebut dimasukkan atau dimasukkan ke laboratorium, dilihat melalui mikroskop, apa yang terjadi? Ternyata di situ ada kehidupan, dan kita tidak mampu menjangkaunya, hal yang sekecil itu ya, sebagaimana kita tidak bisa menjangkau benda-benda langit yang ada di luar sana secara maksimal. Ini kan pengetahuan yang sangat luar biasa. Nah, ternyata hatta yatabayyana lahum annahul haqq itu akan menunjukkan bahwa ternyata annahu itu kembali kepada Al-Quran ya. Annahu itu sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang al-haq, kitab yang benar. Jadi Allah itu adalah zat yang maha hak. Ini menunjukkan kalimat tauhidnya, menunggalkan Allah. Ini adalah sinergitas tauhid dan pendidikan, di mana pendidikan atau wawasan keilmuan itu mencakup mikro dan makro sains, kemudian ternyata diarahkan pada kalimat berikutnya ya, masih dalam satu ayat ini, an-naul haq ya, menunjukkan tauhid. Inilah pentingnya kita belajar tentang tauhid dan pendidikan melalui ayat ini dan dalam kajian filsafat pendidikan Islam. Oke, demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Dan untuk slide ini saya sudah sediakan di deskripsi. Silakan